Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kadir Jailani dari kelas IF 4608, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan soal kalkulus tugas CLO3. Nah, berikut adalah soal yang telah diberikan. Jadi yang nomor 1 itu adalah carilah titik pada suatu elips dengan persamaan X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Jadi pada suatu elips dengan rumus tersebut kita disuruh untuk mencari di titik-titik manakah elips tersebut mengalami kelengkungan terbesar dan terkecil. Dan untuk nomor 2, kita diberikan suatu lempengan yang berbentuk lingkaran dengan batasan S elemen X, Y dengan pertidaksamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih kecil sama dengan 1. Dinyatakan oleh T X Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Oke, kita bisa langsung mengerjakan. Kita kerjakan dari nomor 1 terdahulu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini kita memiliki suatu elips dengan rumus X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 16. Untuk mencari nilai ekstrim, kita terlebih dahulu mengubah fungsi menjadi persamaan elips pada umumnya. Persamaan umum itu bentuknya seperti ini. X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, bentuk ini yang di atas ini kita bisa ubah menjadi ini dengan membagi kedua ruas dengan 16. Hasilnya akan menjadi seperti ini. X pangkat 2 per 16 ditambah 4Y pangkat 2 per 16 sama dengan 16 per 16, atau hasil akhirnya adalah X pangkat 2 per 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 Y pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1. Oke. Nah, dari bentuk yang ini kita bisa mengubahnya menjadi identitas trigonometri, yaitu sin pangkat 2 T ditambah cos pangkat 2 T sama dengan 1. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Dari sini kita bisa substitusi nilai X dan Y menjadi X kita ubah menjadi 4 sin T dan Y kita ubah menjadi 2 cos T. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mengerjakan soalnya. Jadi kita tulis rumus kelengkungan. Kelengkungan itu rumusnya adalah nilai mutlak dari X aksen dikali Y double aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Nah, jadi dari sini untuk mempermudah kita akan tulis bentuk-bentuk turunan dari X dan Y yang sudah ditulis tadi. X aksen adalah 4 cos T dan X double aksen adalah min 4 sin T dan Y aksen adalah min 2 sin T dan Y double aksen adalah min 2 cos T. Nah, dari rumus ini kita masukkan ke dalam persamaan untuk rumus mencari kelengkungan tadi. Hasilnya adalah K sama dengan, ini lumayan panjang ya jadinya, 4 cos T dikali min 2 cos T dikurang 2 sin T dikali min 4 sin T nilai mutlak per 4 cos T pangkat 2 ditambah min 2 sin T pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai min 8 cos 2T
dikurang 8 sin pangkat 2T nilai mutlak. Jadi D itu dapatnya dari sini. Jadi 4 cos tambah ini hasilnya kayak gitu. Kali 4 dikali ini 4 ya, ini 4. 2 dikali ini, ininya dikali ini dikali ini, hasilnya kayak gini. Oke. Per yang di bawah belum dikerjakan ya. Ini 4 cos T pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ini 16 cos pangkat 2, ini udah enggak pangkat 2, ditambah 4 sin pangkat 2 T 3/2. Oke. Nah, karena cos yang ini yang di atas itu nilainya sama, atau dia tuh mirip dengan yang ini, sin pangkat 2T ditambah cos pangkat 2T sama dengan 1. Karena ini depannya kan ada 1, depannya 1. Jadi dia itu berarti sama aja dengan min 8. Terus ini yang bagian bawahnya 16 cos pangkat 2T ditambah 4 sin pangkat 2T 3/2. Karena yang dicari adalah mutlak, maka dia akan menjadi 8. Dari min 8 menjadi 8. Oh ya, dari ini bisa dipecah ya kayaknya. Iya bisa. Jadi dari sini kita ubah bentuknya menjadi 12 cos pangkat 2T ditambah 4 cos pangkat 2T ditambah 4 sin pangkat 2T. Kayak gini. Oke. Nah, muncul lagi ininya. Jadi ini tambah ini kan yang tadi kan si ini jadi 8, berarti ini jadi 4 dong. Jadi kita tulis lagi di bagian sini K sama dengan 8 per berapa ya, 12 cos pangkat 2 T ditambah 4 3 pangkat 3/2. Oke. Nah, karena hasil K-nya ini adalah pecahan, maka dia akan maksimal ketika penyebutnya menjadi kecil, semakin kecil, dan akan minimal jika penyebutnya semakin besar. Nah, oke, jadi dari di atas kita bisa melihat kalau penentu hasil dari pecahan ini adalah cos pangkat 2. Karena penentunya adalah cos pangkat 2T, maka dia itu akan minimal, dia akan min ketika cos pangkat 2T itu sama dengan 0, dan akan max ketika cos pangkat 2T sama dengan 1. Nah, dari sini dimana itu kita akan menentukan supaya T jadi 0 itu gimana ya? Supaya cos pangkat 2T sama dengan 0, T nya harus berapa? Nah, supaya cos pangkat 2T jadinya 0, T nya itu ada dua opsi. T nya bisa pi per 2 atau 3pi/2. Nah, untuk cos pangkat 2T sama dengan 1, dia itu bakal 1 jika T-nya sama dengan 0 atau pi. Nah, dari sini kita bisa mulai mencari titik-titik untuk mengetes min dan max. Nah, dari yang ini dulu, yang persamaan dia akan untuk cari nentuin dari min. Kita masukin si ininya pi/2 atau dan 3pi/2 ke rumus yang 4 sin T. Dari situ kita dapat hasilnya akan menjadi
Oke, X sama dengan 4 sin pi per 2, atau hasilnya bakal jadi 4 karena sin pi per 2 itu 1, 4 kali 1 4. Terus Y sama dengan 2 cos pi per 2 sama dengan 0, karena cos pi per 2 itu adalah 0, 2 kali 0 kan 0. Nah sini kita dapat titik pertama, yaitu 4 dan 0. Kita lanjut lagi, kita tes 3pi per 2. Kalau misalnya X nya 4 sin 3pi per 2, itu hasilnya bakal jadi min 4. Dan Y nya itu ada cos 3pi per 2, itu bakal jadi 0. Nah kita dapat lagi nih titiknya, ada min 4 sama 0. Oke, kita udah dapat 2 titik. Apa lagi ya? Oh ya, tes yang ini ya, yang maksnya, yang 0 sama pi. Oke, kita batasin ini. Jadi kalau misalnya X nya sama dengan 4 sin 0, hasilnya 0. Kalau Y nya sama dengan 2 cos 0, hasilnya 2. Terus kita tes yang pi. Jika X nya sama dengan 4 sin pi, 4 sin pi itu 0. Kalau Y nya ada 2 cos pi, hasilnya adalah min 2. Nah sini kita ada titik 0 sama 2, terus 0 sama min 2, 0 sama min 2. Oke. Nah dari sini kita bisa cek buat ininya, karena apa? Oh ya, yang ini kan buat nyari min, yang di atas ini buat nyari min, yang ini buat nyari max. Masing-masing hasilnya ini kita bakal masukin ke dalam yang tadi, yang K ini, yang rumus K. Oke, dari situ kita cek dulu yang di sini. Ini K sama dengan 8 per tadi K-nya ini ya 12 cos pangkat 2T. Jadi kalau T-nya 0 berarti 12-nya hilang. Sisanya itu 4 pangkat 3 per 2. Ini bisa diubah jadi 8. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini dia dikali 3 per 2. Ininya saling cancel, dan hasilnya menjadi 1. Karena 8 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 kan 8 per 8 1. Jadi K pada diminnya itu adalah 1. Oke. Terus kita cari lagi buat yang satunya. Di K itu di K sama dengan 1 ya tesnya. Oh ya, ini yang K sama dengan yang cos pangkat 2T sama dengan 1. Berarti dia ke sini 12 cos pangkat 2T, T-nya 1 jadi 12. Jadi 12 ditambah 4 3 per 2 berubah menjadi 8 per 16 pangkat 3 per 2. Berubah menjadi, ini 8 nya bisa jadi 2 pangkat 3, dan ininya menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 per 2. Ini saling cancel, hasilnya jadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Hasilnya berapa? 1 per 8. Nah, kita udah dapat titik-titiknya nih. Jadi titiknya nilai kelengkungan maksimalnya adalah 1. Kelengkungan terbesar nilainya 1, dan ini nilai terkecilnya 1 per 8. Oke, untuk nomor 1. Nah, ini buat ininya hasilnya 1 itu adalah nilai maksnya, dan untuk 1 per 8 adalah nilai kelengkungan minimalnya. Yaitu terjadinya pada titik tadi, di mana ceknya ya? Yang ngecek pakai 0 ya. Dia itu ada di titik 4 0 sama min 4 dan 0. Dan minimalnya terjadi di 0,2 dan 0,5.
0,-2. Nah gitu. Oke, untuk nomor 1 selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya adalah misalkan suhu pada suatu lempeng yang berbentuk lingkaran, di mana dia itu adalah himpunan S sama dengan elemen XY dengan rumus X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih kecil daripada 1, lebih kecil sama dengan 1. Nah, dinyatakan oleh T X Y, di mana 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang Y. Oke, jadi kita mulai dari mana ya? Oke, yang X-nya ini ya, yang X-nya ini apa sih? Jadi S ini adalah himpunan elemen X dan Y, di mana pada saat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dia tidak boleh lebih daripada 1. Jadi dia ini lingkaran dengan ini batasan seperti itu. Nah, bisa dari rumus yang tadi, pertidaksamaan tadi, kita bisa ubah menjadi identitas geometri sin pangkat 2 sin pangkat 2T ditambah cos pangkat 2T sama dengan 1. Nah, oke. Di sini kita definisikan X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Oke, lanjut. Pertama, sebelum dari itu, yang T ini adalah rumus untuk menentukan rumus perubahan suhu di dalam lempengan lingkaran yang dibahas tadi. Jadi kita akan menggunakan rumus T ini untuk mencari maksimum dan minimum suhu dari lempengan yang sudah diberikan. Oke, pertama kita cari nilai minimumnya dengan pertama melakukan turunan terhadap X dan Y. Nah, turunan yang ini ya, turunan buat rumus yang T X Y. Jadi kita tulis T X aksen X Y. Nah, turunan terhadap X-nya itu adalah 4X, dan turunan terhadap Y-nya itu adalah tadi ada motor yang lewat. Jadi turunan terhadap Y-nya itu adalah 2Y-1. Oke. Karena suhu yang dicari adalah minimum, maka kita ubah persamaan yang di atas ini menjadi sama dengan 0. Kita harus mencari bagaimana supaya dia jadi 0. Kayak gitu maksudnya. Oke, dari situ X ini adalah 0 berdasarkan persamaan ini, dan Y-nya adalah 1/2. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat nilai minimumnya. Kita udah dapat titik X-nya 0 dan Y-nya adalah 1/2 atau setengah. Dari sini kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya menjadi 1/4 dikurang 1/2 sama dengan -1/4. Oke. Nah, ini adalah nilai minimumnya. Oke. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimum, kita akan lakukan kayak tadi lagi, yaitu melakukan turunan terhadap tiap variabel. Tapi selain diturunkan, kita akan melakukan substitusi dengan identitas geometri yang telah ditulis tadi. Ya, oke. Jadi aku tulis dulu ini T X Y-nya kita tulis balik ya, rumus yang di atas 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang Y. Oke. Dari situ ada T aksen turunannya. Ini belum aku ubah ya. Kita ubah menjadi 2 cos pangkat 2T ditambah sin pangkat 2T ditambah dikurang sin pangkat 2T. T aksennya akan menjadi -4 cos T dikali sin T ditambah 2 sin T dikali cos T dikurang cos T. Oke. Nah, karena mencari max, maka rumus yang tadi kita definisikan sama dengan 0. Oke. Nah, pertama kita cari yang T-nya bakal ngebikin dia 0 itu
Apa ya kira-kira? Penentunya ini apa ya? Oh, dari sini kita bisa ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu cos T min 4 sin T ditambah 2 sin T dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa milih yang mau dibikin jadi definisi nolnya itu bisa cos T. Kita cari apa yang akan menyebabkan dia jadi 0, atau kita cari yang di dalam sini. Karena seperti yang dilihat kayaknya lebih gampang untuk nyari cos T ya. Jadi kita akan pakai cos T untuk definisi min max-nya. Dari sini yang membuat cos bisa jadi 0 itu adalah jika T-nya bernilai pi per 2. Pi per 2 atau T-nya 3 per 2 pi. Ya, oke. Nah, dari sini kita bisa bikin kalau misalnya T-nya pi per 2, kita akan dapat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Di sini kita dapat titik pertama 0 dan 1. Oke, jika T-nya 3 pi per 2, T-nya 3 pi per 2, yaitu bakal ngasilin apa ya, X sama dengan 0, terus Y-nya sama dengan min 1. Ini titik kedua, 0 dan min 1. Nah, ini kan titik berdasarkan jika kita cari cos T-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bikin buat yang di dalam sini. Untuk yang di dalam ini, dia itu bakal jadi 0 kalau misalnya T-nya sama dengan 7 per 6 pi dan T-nya sama dengan 11 per 6 pi. Oke, sama seperti yang sebelumnya, kita cari jika misalnya T-nya sama dengan ini, X-nya berapa? X-nya itu bakal jadi min 1/2 akar 3 dan Y-nya sama dengan min 1/2. Oke, dan dari sini kita dapat titik min 1/2 akar 3 dan min 1/2. Ini yang ketiga ya. Terus kita lanjut, jika T-nya sama dengan 11 per 6 pi, X-nya bakal jadi 1/2 akar 3 dan Y-nya sama dengan min 1/2. Ini adalah titik keempat. Akar 3 dan min 1/2. Oke. Nah, dari sini kita memiliki 4 titik yang kemudian kita akan tes satu-satu di rumus yang TX-nya. Nah, kita tes dari yang ini dulu. Aku bikin tulis ulang ya, 4-4-nya berarti. Jadi kita ada 0, 1, 0 min 1, min 1/2 akar 3 dan min 1/2, dan 1/2 akar 3 dan min 1/2. Oke, ini kita cari hasilnya berapa semua. Oke, yang 0 dan 1 hasilnya bakal jadi 0, yang 0 dan min 1 bakal jadi 2, dan yang ini dia bakal jadi 3/2 ditambah 1/4 ditambah 1/2, hasilnya jadi 9/4. Nah, yang ini 3/2 ditambah 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 9/4. Oke, jadi yang seperti yang kita lihat dari 4 titik ini. Dari 4 titik ini kita dapatkan bahwa nilai maksimalnya adalah 9/4. Nah, oke, kita dapat. Jadi minimal tempat terpanasnya itu adalah tempat terdinginnya adalah min 1/4 dan tempat terpanasnya adalah 9/4. Nomor 2 selesai. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.